pemirsa kita berada di segmen terakhir membahas bersama meredam dampak corona. Pak Arwani, kalau kita sempat membahas sedikit mengenai anggaran yang DPR siap untuk menganggarkan jika diperlukan. Sudah adakah sounding-sounding terkait itu? Rapat terakhir ya, dalam kesempatan di rapat paripurna juga sudah disampaikan bahwa DPR juga dalam posisi selangkah dengan pemerintah di dalam menghadapi virus corona ini. Ya, kita punya satu pemahaman yang sama bahwa ada satu tekad bersama untuk bagaimana kita solid, bagaimana kita bersatu, ya, optimis. Ini namanya penyakit, semua penyakit itu pasti ada obatnya, ya. Apalagi kita juga bagian dari masyarakat yang beragama, ya, kita punya Tuhan. Kita yakin sekali bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya. Ya. Kita tinggal bagaimana menghadapi ini dengan kejiwaan besar, ya, dengan kearifan dan semangat yang teguh untuk bersama-sama menghadapi dengan tanpa misalnya menyalahkan satu pihak dengan yang lain. Bahwa ada kekurangan, bahwa ada titik-titik tertentu yang harus kita sempurnakan, saya kira itu memang harus menjadi tugas dari pemerintah, tugas dari ya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, saya kira untuk melakukan edukasi, ya. Dan kita punya kearifan, punya tradisi gotong royong, ya, kearifan lokal itu, Pak. Ini satu yang juga tidak dipunyai, social capital kita luar biasa sekali. Ini yang menjadikan kita optimis bahwa kita akan bisa memenangi peperangan melawan virus corona ini. Baik, Pak Trubus, Anda melihat bagaimana sinergi dari pemerintah pusat dan daerah cukup baik tidak sih, Pak? Kalau dilihat secara keseluruhan sudah baik, artinya apa yang disampaikan pusat sudah dipahami oleh sebagian besar. Cuman ya memang masih banyak yang bolong-bolong kalau bahasa ini, artinya perlu dioptimalkan, perlu disempurnakan. Sektor apa saja yang menurut Anda? Iya, misalnya sektor pariwisata kan ini kan harus jelas ini, kemudian sektor ekonomi misalnya kan ini yang harus ditingkatkan. Karena apa? Karena kan di tataran masyarakat ini kan yang penting adalah social trust, ya. Ketika social trustnya itu dibangun dengan baik, maka ini otomatis soal ekonomi, soal pariwisata ini. Kalau mengarah ke pusatnya itu istilahnya public trust. Ketika publik itu sudah percaya pada apa yang dilakukan oleh pemerintah, semua akan berjalan normal. Tapi nanti kalau ini ada istilahnya public antras, lah itu yang repot. Karena public antras ini ujungnya jadi panik buying itu. Wah, ini yang jadi masalah. Ini yang harus ditanggulangi, karena panik buying kemudian munculnya panik policy. Lah ini yang kemudian sering jadi error di dalam implementasi kebijakan itu. Tetapi saya yakin itu semuanya ketika ini semua protokol sudah ditetapkan, semua kebijakan oleh pemerintah sudah ini anggaran pun sudah disiapkan. Itu yang penting adalah ini harus dimasifkan. Jadi gerakannya itu harus dimasifkan, didorong semuanya. Dan ingat ini Indonesia ini ada 500 ribu lebih ya pulau yang ada di kita, 448 semua pulau itu. Nah ini kan harus disatukan dalam satu konteks satu wilayah, karena jarak ini juga jadi masalah, karena ya antar pulau antar ini itu juga kan informasi itu seringkali disinformasi yang muncul, kan informasi di pusat seperti ini kadang-kadang di daerah jadinya beda. Nah ini kan memang harus diperankan, ya ini dari pemerintah daerah nanti harus dibangkitkan. Jadi kesadaran pemerintah itu harus proaktif lah, maksud saya jangan nunggu dari pusat apa yang di ini, jangan gitu loh. Maksudnya dia ini orang pemerintah daerah dibangkitkan untuk ini. Nampaknya seperti itu ya Pak Bahtiar selama ini. Daerah masih menunggu. Ya mungkin awalnya kita harus mengakui mungkin karena kekurangan informasi, tapi dari hari ke hari semakin baik lah. Dan kita relatif hari ini hampir seluruhnya bergerak. Bahwa mungkin ada kekurangan ya itu bagian tentu menjadi atensi khusus secara kami untuk memperbaiki. Tapi yakin kami mengatasi dan mulai secara sungguh-sungguh. Dan kembali pada posisi awal tadi yang disampaikan Bang Tovani, bahwa banyak negara mengalami situasi ini. Pada akhirnya situasi-situasi dihadapi negara itu pada tingkat terakhir pertahanan tertinggi adalah ketahanan masyarakat, ketahanan sosial, lebih kecil lagi ketahanan keluarga dan manusia yang hidup di situ. Gitu. Nah, oleh karenanya edukasi terhadap manusia, keluarga, masyarakat, terus kekuatan-kekuatan sosial yang dimiliki. Tadi kita punya kearifan lokal, ada tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh, tokoh adat, tokoh agama,
terus ada kebiasaan-kebiasaan dari budaya makan ini yang hal-hal yang untuk memperkuat kesehatan, dan kelebihannya kita yang tidak dimiliki banyak negara itu alamnya, Bos. Alamnya. Kita itu alamnya tropis, negara panas. Nah, yang mana virus pun jadi dapat dari data dari kedokteran alam yang akan selesaikan ini. Gitu ya. Alam juga ikut menyelesaikan masalah ini gitu. Hebatnya itu. Jadi keberkahan negara ini luar biasa. Jadi ada upaya manusia yang kita lakukan, upaya pemerintah lakukan, negara lakukan. Alam juga membantu karena doa tadi bagus. Soalnya saya kira kita yakin betul ini bisa kita lewatin dengan baik. Sekali lagi mungkin melalui forum ini kami mohon sungguh-sungguh terima kasih kepada teman-teman pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, camat, lurah, kepala desa, dan sampai kepala kampung, RT, RW. Bergerak juga dukungan partai politik, Komisi 2 DPR RI, dan selama ini dengan termasuk akademisi yang termasuk teman-teman pers. Saya lihat semakin kecenderungannya juga memberi positif, ada hal yang kurang ya tugas kita memberi pendidikan pada masyarakat. Baik. Saya kira gitu. Baik, terakhir Pak Trubus, apakah Anda melihat harus ada pembenahan dari sisi medis dan kebijakan terkait kesehatan yang diterapkan di Indonesia? Iya, kalau untuk medis yang penting adalah bagaimana seragam ya, keseragaman dalam hal penanganan ketika ada suspek tadi. Jadi begitu ada yang terduga langsung ditangani secara cepat, kemudian bagaimana koordinasi dengan ya antar bidang. Misalnya kalau kita kesehatan misalnya, ini kaitannya dengan dunia pendidikan ya, berarti dengan sektor pendidikan, dinas pendidikan ini kan selalu harus kerjasama. Kemudian biasanya karena anak-anak karena sekolah ya kaitannya dengan ini kesehatan bagaimana. Kemudian dinas kesehatan bekerjasama dengan pemerintah daerahnya setempat, yang dinas yang lain, misalnya pariwisata ya kan harus di ini, kemudian perekonomian. Yang penting itu koordinasi ini saling mengkomunikasikan secara positif. Saya yakin itu semuanya akan hasil. Toh ini persoalan jangka pendek ini, Mbak. Jangka pendek, jangka menengah, panjang ke depan tidak ada masalah. Teori skenario planning yang saya miliki. Teori skenario planning itu adalah merancang sesuatu yang penuh ketidakpastian. Itu saya nyatakan bahwa dalam jangka panjang selesai masalah ini. Ini misalnya persoalan jangka pendek seperti ini, kita ada ini ya namanya penyakit, toh kita sudah berpengalaman menangani penyakit. Yakin akan berlalu begitu ya Pak? Iya, semua akan berlalu, toh alam nanti juga akan menyelesaikan. Semua kita toh namanya manusia kita disediakan untuk berikhtiar. Boleh ada tambahan sebagai penutup? Jadi ini ya pelajaran yang harus kita ambil, bagaimana ya harus kita mulai dari sekarang pendidikan ya, dan juga bidang kesehatan ini harus mempunyai satu perencanaan ke depan. Kita punya kemandirian ya, industri di bidang obat ya, farmasi. Saya kira itu harus menjadi perhatian kita semua sehingga kita betul-betul ketika dalam kondisi tertentu ya, yang dunia luar itu terisolasi ya, kita bisa tetap fight gitu loh. Kita bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Kita doakan bersama agar musibah penyakit ini segera berlalu ya, bisa beraktivitas normal seperti biasa, ekonomi pun naik ya, ketahanan sosial dan juga dalam negeri pun juga tetap baik ya Pak Bahtiar dan juga Pak Trubus. Terima kasih banyak, Pak Armandi terima kasih banyak. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara malam ini. Saya Aprilia Putri pamit dan sampai jumpa.